Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelas MR4801 dengan NIM 1021124000010. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal safety yang telah saya pilih. Untuk judul jurnal yang saya pilih yaitu Developing an Integrated Digital Delivery Framework and Workflow Guideline for Construction Safety Management in a Project Delivery System. Penulisnya yaitu Joshua Amolarbi et al. Untuk tahun rilisnya yaitu 2024. Sumbernya berasal dari Safety Science. Hal pertama yang saya review yaitu urgency dan latar belakang. Jadi jurnal ini sangat relevan dengan isu-isu terkini di industri konstruksi yang kita ketahui. Penulisnya secara akurat menyoroti dua masalah besar, tingginya risiko kecelakaan dan keterlambatan integrasi K3. Poin utamanya itu penulis mengkritik bahwa K3 seringkali baru dipertimbangkan pada tahap konstruksi atau pendekatan reaktif, bukan sejak tahap desain dan perencanaan awal. Untuk solusi yang ditawarkan yaitu penggunaan Integrated Digital Delivery atau EDD diusulkan sebagai solusi untuk memaksa kolaborasi antar pihak dan mengintegrasikan keselamatan secara proaktif melalui teknologi digital. Hal ini menjembatani pengetahuan kita dari BIM atau digitalisasi ke K3. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama mengidentifikasikan teknologi digital atau DTS yang paling up to date yang dapat digunakan untuk mendukung K3. Nah, yang kedua ini mengembangkan pedoman alur kerja digital untuk mengelola insiden keselamatan secara real time. Di sini terdapat gambarnya untuk alur kerja atau guideline-nya. Yang ketiga itu mengusulkan kerangka kerja IDD atau IDD Health dan Safety Management IDD HSM untuk memandu integrasi K3 di seluruh siklus proyek. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu metodenya itu penggunaannya itu secara sistematik literatur review atau SLR dengan protokol Prisma, menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan penyaringan data literaturnya itu dilakukan secara transparan dan sistematis. Ini adalah metode yang sangat kredibel. Selanjutnya itu sumber data. Nah, data bersumber dari database Scopus. Totalnya itu sampai 48 artikel terpilih. Saya melihat adanya keterbatasan penggunaan hanya satu database yaitu Scopus. Jadi dapat menyebabkan beberapa literatur penting dari sumber lain seperti PROSDINGS atau basis data non Elsevier itu terlewatkan. Yang keempat itu temuan kunci dan kontribusi. Yang pertama itu ada klasifikasi teknologi. Jadi ada kategori people, di mana contoh teknologinya itu ada wearable sensor dan smart PPE. Nah, aplikasi praktisnya itu memantau kondisi dan lokasi pekerja secara individu. Yang kedua ada kategori proses. Contoh teknologinya yaitu BIM, IoT, Safety Apps. Nah, aplikasi praktisnya itu mengintegrasikan data bahaya ke dalam model desain dan mengotomatisasikan pelaporan. Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Nah, contoh teknologinya itu ada UAV atau drones dan ada RFID, di mana aplikasi praktisnya ini itu memonitor kondisi lokasi kerja
seperti cuaca, bahaya ketinggian, inventaris. Nah, selanjutnya itu tetap masih di temuan kunci dan kontribusi, yaitu ada kerangka IDD HSM. Jadi di sini itu ada gambar Prospective ID Health and Safety Management HSM frameworknya. Oke. Untuk framework ini menunjukkan bahwa dengan jelas bagaimana K3 itu harus dimasukkan ke dalam setiap fase IDD. Jadi ada desain, ada manufaktur, ada konstruksi, dan ada pengelolaan aset. Nah, hal itu tuh memastikan keselamatan adalah bagian integral, jadi bagian satu kesatuan, bukan sekedar pelengkap. Yang kelima itu ada kritik dan kelemahan. Yang pertama itu ada validasi empirisnya itu belum ada. Jadi kelemahan terbesar yang perlu dicatat yaitu bahwa kerangka IDD HSM ini yang diusulkan masih bersifat konseptual. Yang kedua itu masalah biaya implementasi. Jadi jurnal mengakui bahwa biaya tinggi adalah tantangan adopsi. Namun tidak ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis yang mendalam. Jadi bagi industri ini hambatan yang paling realistis gitu. Yang ketiga itu ada fokus geografis, di mana referensi studi kasus yang banyak terfokus itu hanya di Asia seperti Hong Kong dan Singapura. Memungkinkan membatasi generalisasi itu, terutama karena kesiapan digital industri konstruksi di negara berkembang berbeda-beda. Yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana jurnal ini adalah literatur wajib bagi siapapun yang tertarik pada digitalisasi konstruksi, BIM, atau manajemen K3. Jadi kerangka IDD HSM yang ditawarkan sangat potensial untuk membentuk cara kerja industri konstruksi di masa depan. Meskipun masih konseptual, jurnal ini memberikan dasar teoritis yang kuat dan peta jalan yang jelas untuk penelitian lanjutan, termasuk skripsi atau tesis yang ingin berfokus pada inovasi teknologi K3. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.